pohon sahabi, Pak. Oh, masih ada itu? Itu baru, Pak, baru diresmikan kira-kira ya 3-4 bulan yang lalu oleh Raja Yordania sebagai salah satu situs sejarah begitu. Pohonnya masih ada, masih hidup. Pohonnya masih hidup itu. Justru itu, Pak. Jadi itu yang menjadi keunikannya. Di mana pohon itu kan kisahnya tempat di mana Nabi Muhammad pada waktu masih belia ya, baru umur 10-12 tahun mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, itu berhenti berteduh di bawah pohon itu, Pak. Jadi pohon itu satu-satunya pohon yang masih hidup ya di tengah bentangan padang pasir begitu, sehingga itulah yang dijadikan sebagai situs sejarah. Disitulah luar biasa, lebih dari 15 abad, Pak ya. 15 abad loh. 400-500 tahun. Ya, silakan Pak. Ini sudah jam 16. Ya. Baik. Terima kasih sekali informasinya. Siap. Ya. Terima kasih Walid dan Pak Dubes. Mohon izin saya ambil alih dulu sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan hadirin sekalian yang telah hadir di kuliah Ramadan PCNU Yordania bekerja sama dengan KBRI Amman. Hari ini sudah sesi kedua setelah minggu lalu kita mulai, dan alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Assalamualaikum Walid. Yang insya Allah hari ini beliau yang akan menjadi narasumber bagi kita semuanya. Sekedar menyampaikan bahwa sesi ini juga kita laksanakan live di Facebook PCNU Yordania. Sebelum nanti juga kita akan upload di YouTube PCNU Yordania. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk memulai acara dan untuk mengawal kuliah Ramadan kita pada hari ini, kami ingin memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Al-Ustadz Afrizal TW Caniago, MA. Beliau adalah mahasiswa doktoral ilmu fikih di Wise University Amman Yordania, yang hari ini akan memoderatori kita semuanya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, pada Ustadz Afrizal, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memimpin acara ini. Fadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan dan banggakan guru kita Dr. Haji Ahsin Sakho Muhammad Al-Hafidh, yang juga sama-sama kita hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap negara Palestina, Bapak Andi Rahmianto. Kemudian Bapak-Bapak Home Staff, Ketua Tanfidiyah PCNU Yordania, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berbincang terkait kemuliaan dan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Yang mana pada hal ini yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad Al-Hafidh. Beliau adalah seorang ulama yang merupakan pakar ilmu Al-Qur'an yang langka kalau misalnya kita katakan. Selain sebagai hafidhul Quran, penghafal Al-Quran, beliau juga sebagai ahli tafsir dan pakar ilmu qiraat. Juga sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Quran dan juga sebagai dewan penasihat pondok pesantren Darut Tauhid di Kabupaten Cirebon. Juga sebagai lajnah pentafsiran Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, juga sebagai ketua tim revisi terjemahan dan tafsir Al-Quran. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta 2 periode, 2005 sampai 2009, 2009 sampai 2014. Masya Allah. Menyelesaikan pendidikan strata 1, 2, dan 3 di Universitas Islam Madinah pada jurusan ilmu qiraat Al-Quran.
Insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh guru kita ini sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan untayan kalimat dari guru kita ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari orang tua kita, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap negara Palestina, kepada Bapak Andi Rahmianto. Kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Pak Kiai Aksin Sako Muhammad, seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang berada di Yordania, maupun yang di tanah air yang mengikuti acara ini. Pertama-tama tentunya izinkan saya sekali lagi menyampaikan dan mengucapkan selamat kebaikan. Yang pertama ingin saya sampaikan, krisis pandemi COVID-19 ini memang membawa banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya kita sudah hari ini memasuki hari ke-43 kalau tidak salah. Kita di sini di Yordania dalam situasi kedaruratan, ya, masih dalam suasana lockdown. Meskipun sudah ada beberapa pelonggaran-pelonggaran di beberapa sektor sosial dan ekonomi, tapi Kementerian Wakaf dan Agama Yordania masih untuk melarang kegiatan-kegiatan termasuk selama bulan suci Ramadan ini, kegiatan yang melibatkan warga atau massa, termasuk tentunya misalnya sholat tarawih berjamaah di masjid, sholat Jumat juga masih ditiadakan, kemudian ya kegiatan iftar misalnya. Karena sebetulnya kegiatan-kegiatan semacam ini, Pak Kiai, sebagai informasi, selalu kita lakukan di KBRI, Pak. Namun yaitu tadi, maka kita menghormati kebijakan dan anjuran himbauan dari pemerintah setempat demi memutus penyebaran virus yang berbahaya ini. Kita insya Allah masih mematuhi larangan-larangan tersebut. Nah, karena itu atas inisiatif MU Yordania, kita KBRI Aman bekerja sama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan online. Salah satunya adalah dalam bentuk kuliah Ramadan yang sedang kita akan mulai sebentar lagi, dan ini sudah kuliah yang kita sudah mulai minggu yang lalu. Kita berharap kegiatan online ya atau daring seperti ini, meskipun kita adakan secara sederhana, kita harapkan ini tidak mengurangi makna dan tujuan yang ingin kita capai bersama. Tentunya dalam ini kita ingin sekali mendengar dari Pak Kiai, karena kita tahu bahwa kita semua sudah sepakat begitu tanpa ada pengecualian apapun bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pedoman hidup kita, ya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama kali. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas kesediaannya menghadiri acara ini untuk memeriahkan dan mengisi kekosongan kegiatan karena pandemi COVID-19. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Tentunya terakhir mari kita sama-sama juga terus manjatkan puji syukur atas kesehatan dan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam menghadapi wabah penyakit ini. Dan tentunya kita tidak lupa kita harus terus berdoa dan doa Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan kuasa beliaulah insyaallah wabah penyakit ini bisa segera berakhir. Amin. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Sambutan dari saya, sekali lagi selamat mengikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Duta Besar atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menjadi sebuah doa.
Baiklah, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan kepada yang ingin bertanya setelah sesi penyampaian materi nanti, agar bisa menuliskan pertanyaannya kepada PCNU Yordania selaku host dalam acara ini, sebelum nanti kami persilahkan untuk langsung bertanya kepada pemateri. Adapun tema yang akan dibahas oleh guru kita pada hari ini adalah memuliakan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya antara kemuliaan dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Al-Quran ada dalam diri kita, kita akan jadi mulia. Ketika kita ingin mulia, harus dengan Al-Quran. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, akan langsung disampaikan oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Asin Sako Muhammad. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Dubes kita, yang kita banggakan beserta Ibu, segenap teman-teman mahasiswa Indonesia yang saat ini menempuh belajar di Kerajaan Yordania, segala pemirsa yang budiman rahimakumullah. Pada kali ini, sebagaimana apa yang tadi disebutkan oleh Ustaz Afrizal, bahwa pertemuan kita pada kali ini adalah dengan tema memuliakan diri kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, perlu kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberi utusan yang paling terbaik dari sekian ratus utusan yang pernah turun ke bumi ini, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbangga, inilah satu-satunya Rasul yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melebihi daripada malaikat Jibril. Pada waktu malaikat Jibril sudah berhenti Sidratul Muntaha, Nabi kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit sana. Kemudian kita tahu bahwa Nabi kita ini adalah merupakan Nabi yang sangat istimewa sekali, mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kubra di hari kiamat. Kalau seandainya ada satu universitas dipimpin oleh salah seorang rektor yang bagus, ya sudah tentu mahasiswa akan berbangga. Syukur kita yang kedua itu adalah bahwa kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa turunnya kitab suci yang sangat-sangat kompleks, yang sangat agung. Kalau kitab suci yang sebelumnya, kitab suci sebelumnya itu hanya untuk satu umat saja, satu kelompok umat yang pada satu lokal yang tertentu, maka kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling komplit. Semua isi kitab suci sebelum Al-Quran itu diambil saripatinya, kemudian digabungkan ke dalam Al-Quran. Kalau risalah Nabi kita itu adalah untuk seluruh alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka kitab suci Al-Quran itu adalah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kitab hidayah untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, aku adalah untuk Rasulullah untuk kamu sekalian. Jadi kita berbangga sekali bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang masih ada sampai sekarang ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang sebelumnya,
itu sudah banyak perubahan-perubahan. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Kecuali satu kitab suci ini saja. Yaitu Allah sendiri yang langsung menjaga keaslian dan kemurnian originalitas kitab suci ini, baik dari segi bacaannya, baik dari segi redaksinya, baik segi tulisannya maupun dari segi isinya. Ini tetap dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para ahli-ahli dalam bidang qiraat, dalam bidang tafsir, dalam bidang yang lain, sehingga kita masih merasakan kehangatan kalamullah, bahwa ini adalah merupakan kalam Allah yang demikian suci. Para hadirin hadirat sekalian, kalau saya berbicara tentang keistimewaan kitab suci ini, sudah tentu keistimewaannya banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa kitab suci ini kalau dibaca itu tidak pernah membosankan. Walaupun beribu-ribu kali, tidak pernah membosankan. Begitu juga kitab suci Al-Quran ini bukan saja sebagai kitab hidayah, tapi kitab suci juga sebagai kemukjizatan. Dan kemukjizatannya berbeda dengan mukjizatan pada masa-masa yang lalu. Kalau kitab Taurat itu hanya berfungsi untuk hidayah saja. Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur. Kalau seandainya kitab Al-Injil itu hanya untuk sebagai kitab hidayah saja. Wa atainahul injila fihi huda wa nur. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran disamping sebagai kitab hidayah. Bagaimana firman Allah, hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Maka kitab suci Al-Quran juga merupakan kitab kemukjizatan. Dan kemukjizatan Al-Quran bukan terletak pada fisiknya. Bagaimana mukjizatan pada masa lalu. Seperti kemukjizatannya Nabi Musa berupa tongkat ataupun berupa tangannya. Mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menempat apa yang ada di dalam rumah masing-masing. Kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci yang merupakan kemukjizatan yang bersifat maknawiyah. Artinya baru bisa diketahui kehebatannya manakala orang itu bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Oleh karena maknawiyah, walaupun Nabi kita sudah meninggal sekitar 15 abad yang lalu, tapi ternyata kehebatan Al-Quran masih tetap bersinar hingga sampai saat ini. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yufassiruh zaman. Al-Quran itu akan ditafsirkan oleh zamannya. Apa yang belum diketahui oleh pada masa yang lalu, baru masa-masa sekarang ini Al-Quran bisa diketahui keistimewaan. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada satu pepatah Arabi bahwa kullu ina'in bima fihi Allah. Kullu ina'in bima fihi Allah. Jadi setiap bejana yang ada air, yang ada bendanya yang ada dalam bejana itu, kalau ditumpahkan, maka yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam isi bejana itu. Kalau bejana itu ada air putih, pada waktu ditumpahkan, maka yang keluar adalah air putih. Apabila dalam bejana itu ada air madu, yang pada waktu ditumpahkan, yang keluar adalah air madu. Begitu juga manakala ada seorang yang mempunyai banyak hikmahnya pada dirinya, penuh dengan hikmah, penuh dengan etika, penuh dengan akhlak, maka yang terucap dari orang itu adalah kata-kata yang penuh hikmah. Maka ada yang terucap, yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang bagus, kata-kata yang kata-kata yang penuh hikmah itulah. Kalau seandainya hal itu demikian, maka tidak mengherankan apabila Nabi kita Muhammad SAW, semua hadis-hadis Nabi itu semuanya mempunyai hikmah semua. Karena keluar dari hati yang penuh dengan hikmah. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita lihat seluruh hadis Nabi, jumlah hadis Nabi itu ada sekitar 300.000 hadis. 300.000 hadis saja.
Nah, ini terus diumpulkan oleh Imam Bukhari dari 100.000 hadis dikumpulkan menjadi 4.000 hadis saja. Nah, inilah hadis-hadis yang kalau kita baca semuanya mempunyai nilai, semuanya mempunyai arti yang bisa memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita bersama. Kalau seandainya orang yang pintar, orang yang penuh hikmah akan mengeluarkan nasihat-nasihat yang bagus, apabila Nabi merupakan seorang Rasulullah yang penuh dengan hikmah, hadis-hadisnya bagus, apalagi Al-Quran Al-Karim, itu adalah merupakan kalamullah. Kalau seandainya kita ingin tahu tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa kita lihat di dalam Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna di situ ada nama Allah Subhanahu sekaligus juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Jabbar Mutakabbir, Khaliqul Bari Musawwir Al-Qahhar Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabil Al-Basil Ar-Rafi' Al-Muzil Al-Muzil Al-Sami' Al-Basir Al-Hakim Al-Adl. Ini adalah merupakan satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian maha mulia. Sifat-sifat inilah yang akhirnya tertuang di dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, marilah kita uraikan sedikit tentang Al-Quran Al-Karim ini. Al-Quran itu sebenarnya juga mempunyai banyak makna, banyak nama. Ada yang mengatakan nama Al-Quran itu ada sekitar sampai 55 nama. 55 nama yang mencerminkan tentang diri Al-Quran Al-Karim. Hanya saja yang masyhur itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang keempat adalah Al-Zikr. Dan ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Al-Quran adalah kitab yang dibaca, Al-Kitab yang ditulis, Al-Furqan yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, Al-Zikr adalah kitab untuk memberikan peringatan bagi kita sekalian. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bagaimana Allah memperlakukan kalamnya? Bagaimana Allah itu memperlakukan kalamnya? Pertama, Allah itu menempatkan Al-Quran di tempat yang sangat mulia dan penuh dengan kerahasiaan. Tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke situ. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz." Allah memberikan sifatnya Al-Quran sebagai majid yang agung. Pada ayat yang lain, "Innahu laqur'anun karim," yaitu Quran yang mulia. Karena memang Al-Quran kalamullah, Allah adalah mulia, maka kalamnya itu juga mulia. Ini pertama ditaruh di Allahul Mahfuz. Yang kedua, pada waktu Al-Quran mau diturunkan, maka jalan-jalan di langit yang biasa dirambah oleh jin dan setan itu disterilkan terlebih dahulu. Hingga tidak ada satupun di antara mereka itu yang bisa mencuri kabar-kabar langit sebagaimana apa yang mereka lakukan pada sebelum-sebelumnya ini. Jadi disterilkan, jadi tidak boleh. Kemudian satu riwayat mengatakan bahwa Al-Quran ditaruh dulu di sama'id dunya, langit yang paling terdekat dengan dunia, dengan bumi ini. Ini dalam rangka untuk mensosialisasi kepada penghuni laut bahwa Allah akan menurunkan kitab sucinya yang terakhir kepada seorang makhluk yang di bumi. Kemudian pada waktu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu yang membawa Al-Quran adalah Jibril, Sayyidul Malaikah. Sudah main-main itu. Allah menyerahkan Al-Quran kepada malaikat Jibril yang disebut juga dengan Aminul Wahyu, yaitu malaikat yang diberi kepercayaan untuk membawa wahyu. Wahyu Allah adalah merupakan pesan Allah. Jadi harus dibawa oleh satu makhluk yang bisa dipercaya dan sangat kokoh dan kuat. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ini yang sangat kokoh sekali, mempunyai 600 sayap. Bayangkan dengan satu sayap saja bisa untuk menjungkir balikkan tanah yang tadinya untuk kaum Nuh itu. Apalagi dengan 600 sayapnya. Sahabat tidak ada yang mau. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mencari timing yang paling bagus, yaitu diturunkan pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat pemberhentian pertama pada waktu Al-Qur'an itu ada di bumi. Saya membagi Quran itu ada Quran langit, ada Quran bumi. Al-Quran langit itu adalah merupakan wilayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga terus di lauh mahfuz sama dunia. Kemudian setelahnya Al-Quran itu dihembuskan kepada hati Nabi, maka ini adalah sudah masuk dalam wilayah Quran bumi. Kalau wilayah Quran bumi barulah kita ketahui, oh itu kalau diucapkan ya pakai bahasa Arab. Diucapkan pakai bahasa Arab. Kalau seandainya ditulis ditulis bisa juga salah juga karena itu sudah Quran bumi. Nah, di sini kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para umatnya, dan barilah Al-Qur'an itu menjadi, setelahnya Al-Qur'an diajarkan kepada umatnya menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Oleh itu kita berbangga bahwa umat inilah umat yang pernah dilahirkan di bumi yang paling bagus. Itu gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran Al-Karim. Marilah kita, kalau kita ingin memuliakan diri kita dengan Al-Quran, maka marilah kita bersama-sama berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana caranya berinteraksi dengan Al-Quran? Berinteraksi dengan Al-Quran pertama itu adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada nabi-nabinya. Iman adalah merupakan pekerjaan hati. Hati kita itu menerima kehadiran Al-Quran sebagai kalamullah yang berisi tentang pesan-pesan Allah untuk bisa diimplementasikan di dalam kehidupan manusia. Khususnya orang-orang yang muttaqin. Memang disetting untuk seluruh umat manusia. Karena risalahnya Nabi adalah untuk seluruh umat manusia. Maka nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu sudah pantas untuk atau bisa untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia yang bersifat universal. Nilai-nilainya itu bersifat universal. Betul Al-Quran dengan bahasa Arab. Betul Rasul kita adalah berbangsa Arab. Tapi isi kandungan Al-Quran adalah untuk seluruh umat manusia. Hanya saja yang bisa memanfaatkan secara optimal adalah mereka-mereka yang muttaqin. Para hadirin sekalian, pertama adalah beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Bagaimana caranya kita mensikapi dengan kalamullah? Nabi Muhammad SAW sudah memberikan uraiannya, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Jadi inti daripada ajaran agama Islam itu adalah nasihat, yaitu memperlakukan dengan baik. Nabi ditanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa nasihat itu kita tujukan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada orang-orang masyarakat kebanyakan. Nah, sekarang bagaimana menasihat kita berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran Al-Karim, yaitu dengan menghargainya dengan penghargaan yang demikian besar. Itu beriman kepada Allah. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul kalamullah. Ya, betul-betul kalamullah. Bukan kalamnya siapa-siapa. Bukan kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad, bukan kalamnya Jibril, bukan siapa-siapa. Kalau mau diadu bahwa ini adalah kalamullah, bisa. Secara sejarah, secara kemujizatan Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang bukan kalamnya Nabi Muhammad. Sebab kalamnya Nabi Muhammad bisa dibandingkan antara hadis Nabi dengan Al-Quran Al-Karim. Terjadi perbedaan. Sudah, setelahnya iman, kita mendekati lebih dekat lagi, yaitu kita melihat mushaf. Kalau kita melihat mushaf, itu adalah merupakan ibadah. An-nadharu ilal mushaf ibadah. Sama seperti orang an-nadharu ilal Ka'bah ibadah. Para orang-orang kita zaman dahulu,
di Sumatera atau di lemah-lemahnya, kalau seandainya mereka bertemu dengan Al-Quran, maka Al-Quran dikecupnya. Itu menjadi tanda kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kita kalau mendengarkan Al-Quran Al-Karim, itu adalah merupakan perbuatan ibadah. Bukan mendengar, tapi mendengarkan. Berbeda antara mendengar dan mendengarkan Al-Quran, dan betul-betul kita mendengarkannya. Bagaimana firman Allah, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah untuk mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Jadi beda. Kalau orang mendengar, sekedar mendengar saja. Tapi kalau mendengarkan, itu betul-betul dengan hati. Atas dasar inilah Allah menjanjikan kepada orang tersebut akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian setelahnya kita mendengar, kita membaca, kita melihat, barulah kita membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim adalah merupakan satu ibadah yang demikian bagus. Allah sudah menjanjikan melalui Rasulnya bahwa siapapun orang yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu dia akan mendapatkan satu pahala, dan pahala itu akan dilipatkan gandakan secara otomatis sampai 10 pahala. Bayangkan apabila huruf-huruf Al-Quran itu berjumlah sekitar 321.000 tambah sekian, itu berapa pahala yang dapat kita raih dari membaca Al-Quran Al-Karim itu. Ini adalah membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu cara yang paling bagus, yang paling efektif untuk menghimpun pahala. Dan modalnya sangat murah sekali. Kalau orang infak itu kan harus mengeluarkan uang. Tapi kalau membaca Al-Quran, kan yang penting ada mushaf, kemudian kita membaca Al-Quran, inilah pahala yang dapat bisa kita raih dengan sebanyak-banyaknya. Kata Nabi juga, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya wa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah kamu, naik peringkatnya itu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Qur'an sebagaimana engkau dahulu membaca Al-Qur'an di dunia dengan tartil. Terus terakhir kata, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya martabatmu, peringkatmu di sisi Allah adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akhir huruf yang kamu baca. Makin baca naik, makin baca semakin naik, semakin naik. Ini adalah merupakan membacanya juga kalau bisa itu dengan tartil. Kemudian dengan tadabbur. Tadabbur artinya menghayati isi kandungan Al-Qur'an Al-Karim. Makanya dengan tartil itu sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Paling bagus itu adalah membaca Al-Quran dengan wudu. Paling bagus lagi membaca Al-Quran dengan tartil, dengan menghayati. Paling bagus lagi membaca Al-Quran itu pada tengah malam. Paling bagus lagi membaca Al-Quran itu pada waktu sholat. Ini adalah merupakan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu setelahnya kita membaca Al-Quran, marilah kita bersama-sama untuk mengerti isi kandungan Al-Quran. Mulai dari terjemahan. Kemudian setelahnya itu ada tafsirnya. Tafsir yang ringkas. Kalau tidak puas, melihat tafsir-tafsir yang lain lagi. Kemudian setelahnya itu kita ajarkan Al-Quran kepada anak didik kita. Itulah cara kita itu nasihat dengan Al-Quran agar. Para hadirin hadirat sekalian, Al-Quran ini memang kitab yang sangat istimewa. Orang yang memuliakan Al-Quran, maka Al-Quran akan memuliakannya. Orang yang selalu rindu Al-Quran, Al-Quran juga akan rindu kepadanya. Orang yang cinta kepada Al-Quran, Al-Quran juga cinta kepadanya. Ini tergantung sikap kita terhadap Al-Quran. Coba kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, Nabi itu pada waktu menjadi Nabi, senjata yang paling bagus itu adalah Al-Quran itu sendiri, menggelinding. Setelahnya Al-Quran turun, terjadilah perubahan yang sangat signifikan pada masyarakat Arab. Dahulu masyarakat Arab itu sama sekali tidak dilirik sama bangsa-bangsa Romawi, bangsa Parsi. Begitu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, bangsa Arab itu menjadi terkenal, masyhur.
dengan Al-Quran Al-Karim inilah akhirnya mereka peringkatnya menjadi naik, dan menjadi bangsa yang disegani. Kalau kita lihat bagaimana seluruh ilmu-ilmu Islam itu semuanya muncul dari Al-Quran Al-Karim. Dan yang lebih lagi adalah bahwa banyak di antara para ulama-ulama itu mereka itu martabatnya tinggi karena Al-Quran Al-Karim. Ibnu Abbas itu adalah orang yang terkenal karena Al-Quran Al-Karim. Sebagai mufassir, tarjuman Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga banyak di antara para ulama-ulama, mereka itu mempunyai kitab-kitab yang lain. Tapi begitu ulama itu menafsirkan Al-Quran, ulama itu yang paling masyhur karena seorang mufassir. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari mempunyai kitab yang Tarikhul Umam wal Muluk, tapi tidak begitu terkenal. Begitu menulis tentang Jami'ul Bayan fi ta'wil Quran, Ibnu Jarir adalah seorang yang masyhur sebagai seorang yang mufassir pada abad yang keempat. Begitu juga mufassir-mufassir yang lain, ya. Misalnya Buya Hamka. Buya Hamka itu terkenal sebagai sastrawan. Mempunyai menulis tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lingkungan Ka'bah, Sufi dan lain tasawuf modern dan lain sebagainya. Tapi Buya Hamka setelahnya menulis tafsir Al-Azhar, itu Buya Hamka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu mufassir kontemporer pada masanya. Begitu juga dengan Pak Qurasyab. Bukunya banyak, puluhan, tapi yang paling terkenal itu adalah tafsirnya, tafsir Pak Qurasyab. Ini adalah merupakan. Begitu juga kalau kita lihat banyak para kiai-kiai di Jawa. Kiai-kiai di Jawa tadinya adalah kiai biasa saja di pesantren. Di antaranya adalah Mbah Munawir di Kerapiak. Akhirnya menjadi seorang yang terkenal. Mbah Muntaha di Wonosobo menjadi yang keren karena keahlian dia membaca Al-Quran Al-Karim. Kiai Mufid Mas'ud di Yogyakarta dulunya adalah seorang penghafal Quran saja, tapi akhirnya menjadi seorang yang terkenal. Jadi dengan demikian Al-Quran itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang selalu berinteraksi dengannya. Pernah pada satu saat ada seorang yang ditempatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini namanya Abdul Harith atau Abdul Harith. Nafi Abdul Harith adalah orang yang diberi amanah oleh Umar bin Khattab untuk mengurus kota Mekah. Pada waktu Umar bin Khattab berjalan dari Madinah menuju ke Mekah, disambut oleh Abdul Harith ini, dan Umar bin Khattab tanya, siapa kamu tinggalkan di Mekah? Ada seorang yang bernama Ibnu Abza. Siapa dia? Dia adalah seorang qari'ul Quran. Pada saat itulah sahabat Umar bin Khattab mengeluarkan satu hadis Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi wa yad'u bihi akharin. Dengan kitab ini Allah bisa mengangkat derajatnya orang setinggi-tingginya. Tapi dengan Al-Quran Al-Karim Allah bisa juga menghempaskan orang. Itu karena dia menistakan Al-Quran Al-Karim. Nah sekarang bagaimana kita bisa memuliakan diri kita dengan Al-Quran? Sudah tentu pada bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sabr. Marilah kita isi pada bulan suci Ramadan itu untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu Imam Malik Ibni Anas, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu pelajaran-pelajaran yang lainnya ditinggalkan semua. Beliau kalau di Masjid Nabawi mengajarkan hadis. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran mulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir. Imam Syafi'i juga demikian. Pada waktu hari biasa menghatamkan satu hari satu kali, kalau bulan Ramadan menghatamkan dua kali. Kalau seandainya bulan Ramadan itu adalah merupakan tamu kita, maka hendaklah kita juga menghormati tamu kita dengan sesuatu yang dicintai oleh tamu kita itu. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang dicintai oleh bulan Ramadan itu adalah kita bersama-sama membaca Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah maka para sahabat, para tabi'in, para ulama berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Hanya dengan membaca saja. Mengerti, tidak mengerti, kita sudah mendapatkan pahala. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala senang banget kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau Allah itu sudah senang kepada seseorang,
maka Allah akan woro-woro kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulana wa ahibbahu. Ya Jibril, aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril woro-woro lagi kepada penghuni langit. Wahai penghuni langit, bahwa Allah itu mencintai si fulan, maka cintailah olehmu semua. Pada saat Allah mencintai seseorang, malaikat Jibril mencintai seseorang, para malaikat langit juga mencintai seseorang, maka fayudha'u lahul qabulu fil ard, maka orang itu akan mendapatkan perlakuan yang baik dari penduduk bumi itu. Masyarakat menerimanya, masyarakat menghormatinya, masyarakat memberikan apresiasi yang besar. Di Indonesia juga banyak seperti itu ya. Anak-anak dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIG Jakarta, mereka akhirnya memenuhi masjid-masjid yang ada di seluruh Jakarta. Jadi biasanya jadi Masjid Atin, Masjid Istiqlal, Masjid Keramat Tunggak itu, Islamic Center Jakarta Islamic Center itu dipenuhi oleh mereka-mereka yang menghafalkan Al-Quran. Mereka akhirnya terangkat derajatnya, begitu juga dengan qari-qari yang lainnya. Itu adalah karena bibarakatil Quran Al-Karim. Jadi kalau seandainya kita ingin memulihkan diri kita sendiri, hendaklah kita memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya kita berkhidmat untuk Al-Quran. Anak-anak kita ajari Al-Quran. Anak didik kita ajari Al-Quran. Pokoknya siapapun juga orang dia ingin menjadi mulia, maka hendaklah kita memuliakan Al-Quran. Jadi rumusnya begini, rumusnya. Siapa orang yang mencintai Al-Quran, Al-Quran akan mencintai. Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakannya. Siapa orang yang rindu kepada Al-Quran, Al-Quran akan rindu kepadanya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepada diriku, aku akan ingat kepadamu. Jadi dengan demikian ini adalah merupakan rumusan bagaimana kita bisa memuliakan Al-Quran, yaitu dengan tetap iman kepada Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran, kita berkhidmat untuk Al-Quran, kita isi kehidupan kita itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Manakala itu bisa kita lakukan, maka Allah sangat senang. Dan memang Al-Quran diturunkan untuk segenap umat manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Dubes, Pak Ibu Dubes, dan para pemirsa sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Afif. Ya, terima kasih Pak Yai atas penyampaiannya. Kalau memang luar biasa ya, kalau memang disampaikan tentang Al-Quran oleh pakar Al-Quran, itu penyampaiannya luar biasa. Ada beberapa poin yang saya tangkap, yang saya kira ini adalah sesuatu yang harus diingat selalu, antara kemuliaan dan Al-Quran, yang mana sebagaimana disinggung oleh Pak Yai tadi, bahwasanya ketika Al-Quran merupakan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, Allah jadikan malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah jadikan Nabi Muhammad itu sebaik-baik Nabi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam Allah jadikan sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan Allah jadikan sebaik-baik bulan. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut pun Allah jadikan sebagai malam yang paling baik. Masya Allah. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hidup kita akan mulia. Rumusnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi, bahwasanya ketika kita mencintai Al-Quran, Al-Quran akan mencintai kita. Ketika kita merindukan Al-Quran, Al-Quran akan merindukan kita. Ketika kita memuliakan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Al-Quran. Kemudian cara menjadikan diri mulia dengan Al-Quran itu diantaranya adalah yang pertama dengan beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sebagai kalamullah. Yang kedua, mendengarkan Al-Quran bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Karena kalau misalkan mendengar, kata Pak Yai tadi, itu beda dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu hanya sekedar mendengar saja, akan tetapi ketika kita katakan mendengarkan, itu artinya dengan hati. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran sebagai ibadah dan panen pahala dan kemuliaan.
Masya Allah, inilah beberapa titik yang sebenarnya banyak sekali titik yang harus kita tangkap tadi sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, maka poin-poin tersebutlah yang dapat saya tangkap dan saya sampaikan kembali kepada pemirsa semua. Baiklah teman-teman, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan lebih dahulu bisa dituliskan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Abdul atas apresiasinya. Sebenarnya memang Al-Quran itu kalau dibahas nggak pernah selesai. Iya. Kalau kita berbicara kemukjizatan Al-Quran nggak pernah selesai. Berbicara tentang keistimewaan Al-Quran juga tidak pernah selesai. Ya. Benar, Pak. Ya. Oke, ya, di silakan. sini Pak Duta, ada Pak Duta yang ingin besar, bertanya. Ya Pak Yai. Di sini ada Pak yang Duta bertanya. Kami Pak persilakan Duta kepada Pak Dubes. Pak Dubes, ya, Pak Dubes. kami persilakan. Silakan, ya. Pak. Di mute sama host. Enggak udah. Ya, terima kasih moderator Pak Kiai yang sudah panjang lebar menjelaskan, sangat menarik telah menjelaskan baik sejarah, misi maupun juga mukjizat dari kemuliaan Al-Quran. Pertanyaan aja Pak Kiai setelah mendengarkan tadi yang sudah dipaparkan dan juga melihat dalam konteks kekinian begitu, misalnya terus terang karena saya bertugas di sini Pak Kiai di Yordania, ya, negara yang dikelilingi oleh konflik begitu, berada di tengah-tengah konflik. Ya. Ya. Jadi mungkin Pak Kiai juga mengikuti dari tanah air. Ini kan dunia Islam selama beberapa dekade terakhir ini masih diwarnai oleh ketegangan dan konflik lah begitu. Ya. Misalnya mulai dari Afghanistan, kemudian Irak, Libya, Suriah, sekarang Yaman lagi. Ini saudara-saudara, ya sebagian saudara-saudara Muslim kita masih bermusuhan, ya masih berkelahi, bahkan ya kasarnya saling membunuh lah, begitu Pak Kiai. Padahal kita tahu misalnya Al-Quranul Karim ini kan juga turun, ya sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ya sejarahnya itu kan mulai dari negeri Hijaz sampai negeri Sam lah begitu. Tapi ya di wilayah inilah juga terjadi konflik-konflik yang tidak kunjung selesai, Pak. Antara saudara-saudara kita yang notabene Muslim dan bahkan berbahasa Arab lah. Nah, pertanyaannya Pak Kiai sederhana saja. Ini kira-kira pertanda apa Pak Kiai? Nah, saya yakin ini bukan karena kemuliaan Al-Quran sudah sirna begitu, karena Al-Quran sendiri isinya tadi saya sebutkan Al-Baqarah ayat 1 ini sudah menjadi hudal lil muttaqin. Nah, bagaimana dengan yang saya sampaikan tadi? Ini kok saudara-saudara kita masih bertikai, masih saling membunuh? Apakah mereka tidak mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Atau apa Pak Kiai kira-kira menurut bacaan Pak Kiai? Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi salah satu di antaranya adalah setiap kelompok merasa dirinya paling benar. Kata Nabi itu sudah diprediksikan ya. Idza ra'aita syuhhan mudha'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsika atau kama qala Rasul. Apabila engkau melihat ada orang yang bakhil itu diikuti, wa hawan muttaba'an,
apabila engkau melihat hawa nafsu itu diikuti juga. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang yang mempunyai pendapat, dia merasa takjub dengan pendapatnya diri itu sendiri. Ini sudah diprediksi oleh Nabi bahwa pada akhir zaman itu seperti itu. Ya. Setiap kelompok akan mengatakan bahwa akulah yang paling hebat, akulah yang paling benar. Jadi ini kembali kepada internal daripada umat Islam itu sendiri. Yang kedua adalah pada akhir-akhir zaman ini orang berebut dengan materi. Ya. Itu juga sudah diprediksi oleh Nabi bahwa mal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Tapi yang aku khawatirkan itu adalah apabila engkau itu berlomba-lomba untuk mencari harta dunia. Maka engkau akan berebut harta dunia itu, sehingga akhirnya kamu akan saling membunuh. Karena pada akhirnya juga orang itu akan berebut pangkat. Berebut pangkat lah. Nah, kalau berebut pangkat, pada akhirnya juga ujung-ujungnya juga dalam rangka untuk mendapatkan materi. Pasukan asing juga datang ke sini dalam rangka untuk berebut minyak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah bahwa yang aku khawatirkan itu adalah al-ghina. Artinya seorang itu hanya mementingkan duniawi saja. Kalau sudah mementingkan yang fokus kehidupannya itu duniawi, maka pasti akan terjadi perlombaan, terjadi persengketaan, akan terjadi saling hantam-menghantam. Walaupun harus dengan membunuh teman sendiri, membunuh keluarga sendiri. Ini ya. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kata Nabi sendiri di dalam hadis yang lain, tatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Qal wa ma akhrij minha ya Rasulullah, kitabullah fi naba'u ma qablakum wa hukmu ma bainakum wa laysa bil fasli laysa bil hazli man taraka min jabbarin qasma Allah wa lam yadgha fi ghairi Allah. Itu akan terjadi fitnah, huru-hara yang demikian besar pada akhir zaman. Para sahabat bertanya, "Famal makhraj minha ya Rasulullah?" Bagaimana kita keluar dari huru-hara itu? Jawaban Nabi cuma satu, kitabullah. Tapi sudah tentu harus konsekuen. Harus konsekuen dengan nilai-nilai yang ada di dalam kitab. Karena ada orang yang memahami kitabullah itu dengan seenaknya sendiri. Ya. Menarik-narik ayat-ayat yang untuk kepentingan mereka, untuk menjustifikasikan bahwa perilaku mereka itu ada sesuai dengan Al-Quran. Misalnya, faqtul musyrikin. Ataupun siapa orangnya yang tidak bertahakum dengan hukum Allah, mereka kafir. Kalau sudah kafir, maka mereka bisa dibunuh. Ini adalah merupakan pemahaman yang dangkal terhadap ayat suci Al-Quran. Hanya untuk memberikan pembenaran terhadap apa yang mereka mujanya ISIS dan lain sebagainya. Itu mereka menggunakan tameng berupa Al-Quran, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memberikan pembenaran terhadap. Ini akhirnya terjadi seperti itu. Jadi dengan demikian, maka hendaklah kita memulai dari keluarga sendiri. Cara memahami ayat suci Al-Quran itu harus dengan benar dari kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab tafsir yang bisa diakui validitasnya oleh masyarakat keilmuan, masyarakat ilmu yang ada di kalangan muslim. Jadi ini adalah merupakan prediksi itu akan terjadi juga pada hari kiamat itu. Jadi demikian Pak, Duta Besar ya, yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, Ibu. Wah, luar biasa. Oh iya, silakan Bu. Ya, Ibu Dubes. Terima
kasih Pak Ustadz. Menarik banget tadi, saya ngikutinnya sampai keren banget. Memang kalau disampaikan oleh ahlinya akan keluar dengan begitu bagusnya dan begitu indahnya. Mudah diterima oleh kami yang memang awam dalam hal ini. Betul tadi seperti Pak Ustadz itu. Kebetulan saya sedang dalam 6 minggu di lockdown ini, saya lagi senang banget tadi bahwa seperti terpanggil gitu loh untuk semakin mempelajari. Karena buat saya mempelajari satu rangkaian sirah nabawiyah dari mulai Rasulullah lahir, kecil, sampai alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di perang Hunain. Jadi tadi kata-kata itu betul banget. Waktu Rasulullah ditanya bahwa apa yang paling Rasulullah takutkan terhadap umatnya adalah bukan kefakiran yang saya takutkan adalah saat dunia digelar di hadapannya. Anyub satu alaikum dunia. Ya. Saya nggak bisa bahasa Arabnya. Memang katanya kata Ustadz juga kalau mau belajar Islam katanya sia-sia kalau nggak bisa belajar bahasa Arab. Tapi saya sudah berusaha dan sulit banget belajar bahasa Arab. Tapi kemudian ada satu lagi bahwa hadis yang saya baca juga dari satu rangkaian itu, dari waktu Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 hal yang saya khawatirkan dari umatku, yaitu susu dan Al-Quran. Dengan susu mereka akan mencari makan yang mewah mengikuti hawa nafsunya dan membuatnya meninggalkan salat. Sedangkan kenapa Al-Quran dia bilang? Sedangkan nanti Al-Quran akan dipelajari oleh orang-orang munafik yang kemudian nanti akan dipakai untuk mendebat para mukmin. Seperti itu tadi yang hanya menyambung buat saya adalah menyambung dengan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Apakah mungkin ini yang terjadi juga? Apakah memang ini tanda-tanda akhir zaman? Karena kebetulan saya juga mengikuti apa yang terjadi di tanah air sekarang, Pak Ustadz. Jangankan kita bicara tentang masalah konflik di negeri Teluk ini, di negeri Arab ini. Di Indonesia sendiri pun itu yang saya rasakan. Bagaimana dengan mudahnya Al-Quran dibawa-bawa untuk menjadi judgment pada orang lain. Bagaimana Al-Quran kemudian dibawa untuk menjatuhkan orang lain dan untuk meninggikan satu kelompok. Bagaimana dengan mudahnya mengkafir-kafirkan seseorang, padahal jelas kita tahu betul bahwa waktu Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh kita mengkafirkan. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Usama bin Zaid bahwa bagaimana kamu bisa menilai hati orang itu, bagaimana kamu bisa membunuh seseorang yang sudah bersahadat di depan kamu, apakah kamu buka dadanya, apakah kamu buka Dari kata-kata itu buat saya adalah memang tidak ada hak buat kita sebagai manusia untuk mengatakan sesuatu yang tidak kita lihat. Rasulullah hanya mengatakan itu buat saya betul banget. Andaikan semua kita kembali pada ajaran itu, Pak Ustadz, betapa tadi makanya saya pikir, luar biasa betul bahwa bagaimana kita menyelesaikan huru hara ini adalah dengan kembali ke kitab. Bagaimana kita mempelajari lagi apa yang terjadi. Bagaimana kita mempelajari Quran dengan tartil dan tafsirnya, karena memang semuanya ada kayaknya. Karena saya sehari cuma dua ayat sebetulnya. Saya 2 ayat, saya baca tafsir, saya bawa terjemahan dan saya baca tafsir. Bagaimana, apakah hal seperti itu betul, saling berkait seperti itu, saling terjadi konflik di Timur Tengah dan konflik di Indonesia. Dan satu lagi Pak Ustadz, sebagai Pak Ustadz, orang yang sangat paham tentang Al-Quran, bagaimana Pak Ustadz menyikapi keadaan di Indonesia sekarang? Jangankan bagaimana kita menghadapi wabah, yang udah jelas-jelas Rasulullah mengatakan dan dicontohkan betul oleh seorang Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah waktu menghadapi wabah tahun Tawas di Yordania. Berpisahlah kalian, waktu Amr bin As mengatakan bahwa karantina, berpisahlah, berpencarlah kalian. Bagaimana kemudian dikatakan semua tidak boleh bertemu, tapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana umat Islam mengatakan bahwa saya seorang Islam, saya harus kembali ke masjid, saya harus sholat berjamaah, padahal jelas-jelas itu dikatakan, dicontohkan. Jangan lakukan itu. Apa yang terjadi dengan kami sekarang Pak Ustadz? Sebagai Pak Kiai yang ahli Quran, tolong mata sehingga saya bisa memahami apa yang terjadi sekarang. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ini Pak Dubes punya istri yang luar biasa ini, Bos. Beruntung punya istri yang sarjana. Ini tausiah kedua ini.
bisa jadi tausiah kedua. Banyak sekali yang bisa kita anunya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Dubes memang itu betul. Akhsha alaikum an yubsata alaikum rizq fatatanafasuha. Itu betul ya. Kemudian juga tentang Abu Ubaidah bin Jarrah pada waktu sahabat Umar mau datang ke Syam, terus ada kabar bahwa di Syam sedang ada ta'un amwas, satu daerah namanya Amwas. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh Amwas itu. Kemudian sahabat Umar meminta musyawarah dengan muhajirin, ansar. Mereka menasihati untuk kembali lagi ke Madinah. Kemudian Abdurrahman ibn Auf itulah yang mengatakan, betul, saya mendengar Nabi, apabila satu wabah ada di satu kota, jangan kamu masuk ke situ. Apabila kamu berada di satu negeri di mana wabah ada di situ, kamu jangan keluar. Ini adalah merupakan salah satu dalil-dalil juga yang akhirnya menjadi dalil dari MUI di Jakarta, MUI pusat juga. Saya termasuk anggota tim fatwanya juga di sana. Jadi di Indonesia ini ada kelompok yang mengatakan yang penting kan iman kita sudah ini takdir Allah dan lain sebagainya. Ya, tapi dari MUI mengatakan bahwa itu ikhtiar itu penting. Ya, ikhtiar juga anjuran agama Islam. Ya, ikhtiar itu anjuran agama Islam. Jadi jangan sampai kita itu merusak diri kita sendiri. Kita tidak boleh la darara wa la dirara. Tidak boleh kita itu memberikan doror kepada bahaya kepada orang lain, pada diri kita sendiri kepada. Kalau seandainya cara untuk menolak doror itu harus dengan lockdown, maka itulah di antara cara manusia untuk meminimalisir adanya. Saya punya juga satu pendapat begini. Apabila ada seorang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud, tapi karena ada uzur syar'i, dia akhirnya sakit begitu, maka pahala tahajudnya akan terus dia dapatkan, walaupun dia tidak melaksanakan sholat tahajud pada malam itu. Yang penting apabila orang itu wiridan seperti itu, kemudian karena uzur syar'i, kemudian dia tidak melaksanakan ibadah itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari. Begitu juga misalnya karena adanya lockdown sehingga orang tidak lagi melaksanakan sholat tarawih, tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah, maksudnya sholat Jumat berjamaah akhirnya diganti dengan zuhur, maka insya Allah akan mengganti pahala sholat Jumatnya itu kepada orang. Karena dia kalau seandainya tidak ada pandemi ini, dia pasti akan melaksanakan sholat Jumat, mendapatkan pahala sholat Jumat. Maka dengan demikian maka ya jadi sekarang ini ada kelompok yang menolak seperti itu. Dan mereka bahwa pandemi itu baru dikatakan pandemi apabila yang mati itu sudah ribuan katanya, sudah ribuan. Nah, kita berpikir apakah kita harus menunggu sampai banyak orang ribuan mati baru kita berlakukan discounting ya cara-cara kita memelihara diri kita itu. Sudah tentu ya di mana-mana sudah, di Amerika sudah lebih dari 50.000, di Italia, di Spanyol dan lain sebagainya. Itu sudah demikian, apakah kita menunggu sampai terjadi banyak orang yang meninggal di situ. Jadi dalam bagian kesadaran masyarakat kita itulah yang perlu disadarkan bahwa ini adalah merupakan satu cara untuk meminimalisir banyaknya korban-korban yang berjatuhan karena virus corona itu. Salah satu di antaranya adalah dengan melokalisir penyakit itu. Cuman saja memang di Indonesia itu, Bu ya, orang itu macam-macam. Orang belum pernah terjadi semacam ini. Begitu terjadi semacam ini seperti shock. Demikian. Orang yang biasa mengais rezeki tiap hari, sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang ojek online seperti itu ternyata tidak bisa apa. Dan ini harus berlangsung sampai. Tiap tahun orang harus mudik ke kampungnya masing-masing. Ternyata pada tahun ini nggak bisa.
Jadi masyarakat Indonesia sedang, kalau istilah saya itu shock berat itu. Tidak pernah terbayangkan seperti ini. Tidak pernah terbayangkan seperti ini. Dan tidak ada satu persiapan yang cukup untuk menghadapi seperti ini. Jangankan pada tingkat RT RW ataupun tingkat kota, tingkat kabupaten, pada tingkat pemerintah yang pusat itu juga tadinya tidak menyangka bahwa apa namanya itu pandemi itu akan demikian besar. Ada yang mengatakan, oh kalau Indonesia itu kan panas, maka nggak mungkin virus itu akhirnya bisa. Oh yang mengatakan demikian. Tapi ternyata sampai juga ke Indonesia, pada saat inilah terjadi kepanikan yang luar biasa, sehingga akhirnya kita melihat masyarakat Indonesia tidak terbiasa, akhirnya memilih macam-macam jalur-jalur. Dan pada saat ini, tapi sedikit demi sedikit saya melihat bahwa masyarakat sudah mulai memahami tentang aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintah ini, sehingga sudah banyak kabupaten-kabupaten yang melockdown-kan. Dan kalau dilihat dari sisi yang meninggal itu kan belum atau tidak sampai 1.000 ya. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Ibu semuanya benar semua. Jadi itu wawasannya luar biasa Ibu ini. Dulu tamatan dari mana Bu? Sarjana agama sih. Ya baguslah. Jadi sedikit demi sedikit ya, belajar Al-Qur'an itu satu ayat demi satu ayat itu. Karena Al-Qur'an sendiri turun selama 22 tahun. 6.236 ayat. Setiap ayat mempunyai sejarahnya sendiri. Akan lebih bagus manakala kita itu bisa mengetahui sejarah latar belakang turunnya satu ayat. Kita bayangkan dahulu Nabi mendapatkan ayat ini dalam situasi seperti apa. Tekanan yang luar biasa. Kita sirah nabawiyah perlu kita baca kembali. Kemudian konteks ayat itu dengan konteks ayat berikutnya. Kemudian konteks ayat itu dengan apa yang terjadi masa sekarang ini. Jangan demikian tadabbur yang terus-menerus, kita akan mendapatkan satu hasil yang luar biasa dari tadabbur Al-Qur'an. Hanya dengan tadabbur inilah akhirnya kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya, terima kasih Bu Dubes ya. Selamat terus belajar Al-Quran. Menghayati Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yai dan Pak Dubes, Bu Dubes. Sebenarnya di sini banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kami mempersilakan kepada satu penanya terakhir saja, Pak Yai ya. Nggak apa-apa Pak Yai ya? Ya. Insya Allah. Ini dari tadi beliau sudah DM kami, kepada Mbak Aisyah Septiana, kami persilahkan Mbak untuk bertanya kepada Pak Yai. Mahasiswa ya? Mahasiswa ya Pak? Mbak Aisyah Septiana. Ya, mahasiswa di situ apa? Halo? Iya. Ustaz. Ya, dihidupkan apanya? Ini izin bertanya. Tadi saya udah kirim ke PC Inu satu pertanyaan saya kan, kalau lagi Ramadan itu banyak yang mentargetkan banyak khatam berkali-kali gitu ya Ustaz. Tadi juga Ustaz menyebutkan tingkatan interaksi kita dengan Quran ada mulai dari melihat, mendengarkan, membaca, menghafal, mentadaburi. Nah, kalau misalnya untuk bisa mentadaburi kan kita perlu tahu artinya ya Ustaz, arti dan tafsirnya begitu. Misalnya kita mentargetkan untuk bulan Ramadan ini khatam baca terjemah Al-Quran 30 juz gitu, di samping dari tilawahnya gitu, bagaimana ya Ustaz? Itu yang pertama, jadi target khatam terjemah Al-Quran. Terus yang kedua, kalau meletakkan Al-Quran sejajar dengan posisi kita duduk, itu boleh nggak ya Ustaz? Terus yang ketiga, saya pernah kalau lafadz-lafadz di Al-Quran itu masing-masing itu seperti sama, tapi sebenarnya beda gitu. Asinonimitas ya. Jadi misalnya khauf sama khosyah itu kan sama-sama takut, tapi mungkin sebenarnya dia itu takutnya berbeda gitu. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Kesempatannya.
Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Yang Pak. bagus itu Mbak Aisyah, yang bagus itu apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dubes, mempelajari Al-Quran itu jangan banyak-banyak. Kalau 1 bulan 1 Quran itu banyak banget itu. Ya, pelajarilah 1 ayat, 2 ayat, bolak-balik. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Lihat sebab nuzulnya, terus lihat pengertiannya, lihat tafsirnya, lihat takwilnya. Itu terus saja tuh. Jadi kalau sampai 1 Al-Quran 1 Ramadan itu terlalu banyak. Ya, sedikit demi sedikit. Dahulu juga saya dinasihati oleh guru saya waktu saya di Madinah. Kau ambil mushaf, bacalah, pegang pena. Bacalah Al-Quran 1 ayat demi ayat. Apa yang kamu belum tahu artinya, lihat tafsir. Terus menerus diberikan dari awal. Itu namanya cara interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, posisi mushaf itu, mushaf harus tetap berada di paling atas. Kalau seandainya ada buku-buku yang paling tinggi saja atas. Siapa tahu bahwa dengan penghormatan kita terhadap Al-Quran, mushaf Al-Quran seperti itu, itulah justru yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele. Dulu ada seorang perempuan, budak atau perempuan hitam yang mengambil apa namanya itu, sobekan-sobekan yang ada di Masjid Nabawi. Ada sampah-sampah kecil ya. Itu dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal hanya sekitar itu aja. Jadi amal kita itu kadang-kadang satu amal yang kelihatannya sedikit, tapi dalam pandangan Allah itu demikian besar. Oleh karena itu, cara kita memasang mushaf, menaruh mushaf juga harus paling yang tinggi. Pertama, apa yang buku-buku yang majalah umum, kemudian setelahnya itu fikih, kemudian hadis, kemudian tafsir, kemudian Al-Quran. Jangan sampai mushaf diletakkan di bawah. Mati suaranya Pak di unmute dulu. Oh ya, oke Pak Oh ya tadi ya. Jadi kalau menaruh mushaf itu yang paling tinggi sendiri. Antara misalnya buku tafsir, terjemahan, ya mushaf harus di atasnya. Jadi dengan hati yang penuh menghargai kepada Al-Quran. Sekarang misalnya lafal yang berbeda-beda, ya. Misalnya raibun dengan syakun, berbeda. Raibun tidak ada keraguan. Tapi kalau raibun itu lebih, jadi syakun fihi tuhmah. Ada keraguan. Kalau syak itu kan 50-50 ya. Iyanya 50%, tidaknya 30%. Tapi kalau raibun itu ada keraguan tapi penuh dengan kecurigaan. Makanya di sini Allah menggunakan la raiba fi, bukan la syakka fi. Begitu juga khauf dengan khasyah. Kalau khasyah itu karena kehebatan dari Allah yang maha hebat itu. Kekerdilan dari manusianya itu. Ya, jadi lain dengan khauf. Khauf memang kerdil. Ya. Jadi syajaratun khasyiyah yang kasar yang itu. Jika dengan demikian, kapan khauf ditaruh di ayat mana? Kapan khasyah? Inna yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi memang lafal Al-Quran itu pemilihan kata-katanya juga merupakan satu kehebatan tersendiri. Ya, baik. Ya, saya kira demikian, Pak. Oh, terima kasih Pak Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu kita yang awalnya kita batasi 1 jam, ternyata tidak terasa. Sebenarnya pembahasan tentang Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi tidak ada habisnya Pak ya. Akan terus ada, pembahasan pun akan selalu menarik. Tapi karena memang keterbatasan waktu, kami hanya membatasi 3 penanya, maka berakhir pula lah sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai yang telah mempersilahkan waktu. Semoga ilmu yang bermanfaat ini akan selalu menjadi amal jariah untuk Pak Kiai
akan selalu mengangkat Amin ya rabbal derajat Pak Yai di dunia dan di Ya, amin. akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kami harapkan kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membuka video terlebih dahulu, karena kalau di foto cuma nama kurang. Iya, silakan. Iya, silakan. Nanti kirim soal Mbak Ansa. Kirim sama saya juga ya. Iya Pak Yai, siap Pak Yai. Ya. Oke, dibuka. Dibuka Ya. terlebih dahulu. Ya. Ini ponakan saya ini. Yang mana ini? Helwa. Ayo, Helwa. Mbak Ilwa. Oh ya. Ya, Ya. Mbak Helwa ya. Pak Hasbi, dibuka Pak Hasbi. Mana Pak Hasbi? Ini Maher mana Maher? Maher. Nah, dibuka. Ini Mbak Aini, Ya. Mbak Sari. Alim. Oke. Baik. Oke, kita aba-aba ya. Kita akan kasih aba-aba. Wahid, Isnani, Salasa. Gimana gitu? Iya. Sekali lagi. Wahid, Isnani, Salasa. Ya, oke. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah sebagai pemberitahuan, insya Allah di Sabtu depan kita akan melanjutkan sesi kuliah Ramadan PCNU Yordania sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang akan membawakan tema Ramadan sebagai momentum sedekah tertinggi. Kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir, insya Allah bisa hadir di Sabtu depan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Duta, Mbak Ibu Duta juga. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Yai. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Rafizal, Iya Bu. pinter banget Pak Kiainya. Memang pakarnya Bu. Luar biasa. Kalau pakar yang bicara, menyingkir semua. Menjelaskannya bagus gitu. Iya. Sebetulnya tadi Mas Frizal kan Mas sebenarnya jadi Ustadz, nggak apa-apa, nggak usah bilang. Kan kita ini sekarang udah 6 minggu tanpa Jumatan. Ya. Kebetulan kemarin saya baca tentang kisah waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Pas banget Rasulullah masuk ke Madinah itu kan pada hari Jumat. Iya. Dan Rasulullah dengan Abu Bakar melakukan salat Jumat ya, sebelum masuk betul ke situ. Tapi kemudian ada seorang Ansor di Madinah, namanya itu siapa ya? Dia Zararo. Dia sholat Jumat, dia berhasil mengumpulkan teman-temannya dan melakukan sholat Jumat pertama di Madinah dengan 40 orang itu. Sehingga akhirnya hal ini menyebabkan kita berpikir bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang bisa dilakukan pada hari Jumat minimal dengan 40 orang berdasarkan kejadian itu. Padahal yang pernah terjadi, Rasulullah waktu perjalanan itu mau menuju Madinah pada hari Jumat itu, karena dia belum masuk kan pas sebelum asar kan masuk ke Madinah. Jadi beliau bertinggal dulu kan di Masjid Kuba itu. Kemudian dia berhenti di satu tempat, ada satu tempat kayak kebun kan, dia berhenti di situ dan dia sholat Jumat di situ ya kan. Kan tidak banyak orangnya. Gitu. Bagaimana dengan kita menyikapi sekarang ini kan gitu? Yang sudah 6 minggu, apakah betul kita misalnya di rumah ini ada 3 orang, 4 orang laki-laki gitu? Ya kita melakukan aja sholat berjamaah seakan-akan kita sedang sedang bersalat Jumat lah dengan khutbahnya. Persis kalau mungkin kita lihat cerita kejadian Rasulullah saat mau masuk banget ke kota Madinah yang hari Jumat itu. Gimana ceritanya Mas Abdul? Oh iya. Ini sesi lanjutan Bu ya? Lanjutan lah sedikit aja. Oh iya. Berarti karena saya sebagai moderator, saya persilakan kepada Ustadz kita Pak Asyikin untuk menjelaskan.